tenaga kerja profesional, berpendidikan tinggi, berketerampilan, mereka ini bisa menerima perubahan. Iya. Jadi ada perubahan baru, dia langsung bersedia mengubah cara bekerjanya, cara berpikirnya, betul. cara berproduksinya ya. Semakin banyak inovasi, maka akumulasi modal itu akan semakin besar. Kenapa? Deindustrialisasi itu terjadi di kita. Iya. Karena satu lapisan tenaga kerja terampilnya terbatas. Sampai 75% itu hanya alumni SMP. Penguasaan teknologi kita dibandingkan dengan negara-negara lain, ada indeksnya tuh yang dari 0 sampai 100 ya. Indonesia tahu nggak Mas berapa? 5,5 dari 100 maksimum. Jepang 47, sekian, bahkan Filipina itu 10, sekian. Nobel ekonomi terakhir ini, Pak Prabowo bisa bikin industri yang menganggarkan R&D lebih dari misalnya 10% dari total pendapatan dia. Saya akan kasih insentif pajak misalnya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya dalam sesi Ngobrol Ekonomi di kanal Awalil Rizki. Kali ini saya kembali kedatangan tamu istimewa, kawan saya Dr. Sarkawi Raup. Kang Mas, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ini pertemuan dua pulau nih kalau saya dengan Mas Sarkawi ini Kalimantan dengan Sulawesi, tapi beredar di Jakarta. Beredar di Jakarta. Jadi Indonesia ini sudah cukup baik lah menurut saya kalau. Nah, kali ini pemirsa izinkan kami mungkin membahas sesuatu yang barangkali tidak terlampau viral ya, tetapi karena kanal ini adalah kanal literasi ekonomi, Mas Sarkawi, kita berharap informasi nanti yang disampaikan oleh Mas Sarkawi ini bisa menambah pengkayaan lah pengetahuan yang dimiliki kita semua. Nah, yaitu terkait dengan hadiah Nobel di bidang ekonomi ya. Jadi ini ya berat ini. Berat. Jadi ada hadiah yang diberikan kepada para ekonom yang dianggap memberikan kontribusi besar, terutama sekali dalam perkembangan teori yang kemudian nanti teori itu bisa terus berkembang, dan sebagian juga pernah juga diberikan kepada mereka yang teorinya mungkin menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan kayak gitulah. Nanti siapa yang dapat dan apa isinya biar Bang Sarkawi. Tapi tiap tahun ada hadiah Nobel. Dahulunya oleh Alfred Nobel itu hanya diwasiatkan kepada beberapa bidang saja. Dari 1901 kalau saya tidak salah, itu ada fisika, kimia, sastra, kedokteran, perdamaian. Biologi. Nanti belakangan nanti biar dijelaskan. Lalu ada Nobel ekonomi tambahan. Nah, itu bagaimana? Cerita dulu tentang Nobel ekonomi itu seperti apa kira-kira, Pak? Ya, jadi Nobel ekonomi ini pertama kali kan tahun 68 ya. Dan itu didirikan ya. Dan penghargaan pertama kali diberikan tahun 69. Ya, berarti kalau hitung-hitung sampai sekarang ini kurang lebih 56 penerima ya. 56 tahun karena penerimanya bisa lebih dari satu. Karena misalnya penghargaan pertama itu dua ekonom yang mendapat penghargaan ya tahun 69. Nah, sekarang tiga tahun lalu juga tiga. Berarti jadi bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Betul. Jadi waktu itu penghargaan ini dibuat untuk ekonomi itu memperingati kurang lebih 300 tahun Bank Sentral Swedia kalau nggak salah. Oh ya, memang Nobel ini dari Swedia sih. Alfred Nobel itu orang Swedia. Alfred Nobel orang Swedia. Kemudian memperingati kelahiran Bank Sentral itu. Dan yang kedua sekaligus mengenang Alfred Nobelnya juga. Jadi ini dua-dua nih. Satu di sisi Bank Sentral Swedianya, kemudian yang kedua di sisi Alfred Nobelnya. Karena memang kalau Alfred Nobel ini kan fokusnya di biologi, kimia, fisika. Jadi ilmu-ilmu sains terapan ya eksak lah. Nah, ini belakangan ekonomi juga diberikan penghargaan. Makanya kalau ekonomi itu kan bukan Nobel sebenarnya. Tapi penghargaannya diumumkan
bersamaan dengan para penerima hadiah Nobel. Akhirnya terbiasa orang menyebut Nobel di bidang ekonomi. Kemudian pemberian hadiahnya pun biasanya kan di Desember ya. Iya. Jadi para penerima hadiah ini, penghargaan ini itu diundang juga bersamaan. Diumumkannya di bulan Oktober, dapatnya Desember nanti. Duit sih hadiahnya ya. Iya, ada uangnya. Tapi gengsinya lebih tinggi. Gengsinya lebih tinggi. Karena tahun ini jadi dua, Howitt dengan Agion itu menerima bersamaan. Nah, separohnya nanti uangnya itu separohnya di ini Jul Mokir ya. Jul Mokir ya. Berarti yang ini bagi dua ya. Yang ini bagi dua. Kenapa? Karena memang ini Kang Mas nulisnya bareng-bareng. Jadi Howitt sama Agion ini selalu bersamaan kan di berbagai nulisnya. Berbagai jurnal. Dan kalau kita telusuri pikiran-pikiran kedua ini ya hampir sama. Dan kalau saya ikut kemarin secara live, ini pengumuman Nobel itu di hari Senin. Nah itu memang disampaikan bahwa kontribusi Agion dengan Howitt ini adalah mampu memodelkan secara matematik innovation itu. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh inovasi. Nah itu mereka modelkan. Jadi itu kontribusinya itu ya? Itu kontribusinya. Nah dimodelkan secara matematik, nah itu yang membuat dua ini dapat hadiah Nobel. Beda dengan Jul Mokir ini. Jul Mokir ini lebih ke ini ya Mas. Prasyarat suatu negara bisa mendorong inovasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Nah itu kontribusi dia tuh. Karena panitia Nobelnya sendiri itu membandingkan ya. Kalau saya lihat presentasi dari panitia Nobelnya itu antara Amerika dan Inggris. Bagaimana dua negara ini mereka tumbuh bersamaan tahun 1700-an sampai 1800 dan Amerika sampai sekarang. Nah itu dilihat tuh bagaimana dua negara ini melakukan inovasi, melakukan R&D, kemudian menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan tinggi, kemudian mendorong institusi ekonominya itu support terhadap inovasi, mendorong supaya kebijakan-kebijakan ekonominya itu support terhadap inovasi. Nah ini yang dipelajari oleh Jul Mokir itu, yang diriset oleh Jul Mokir ini. Nah ini saya kira yang membuat dia dapat hadiah Nobel ya, sesuai dengan pengumuman yang hari Senin kemarin itu. Kita sebut Nobel di bidang ekonomi ya. Untuk gampangnya ini bisa, betul. 2025 ini diberikan kepada 3 orang, tapi sebenarnya 2 pihak. Yang satu pihak berdua. Betul. Atas kontribusi mereka mengembangkan teori pemikiran, tulisan yang dianggap sangat penting dan yang pasti berpengaruh ya. Betul. Kira-kira begitu. Yang satunya tuh kepada siapa tadi? Jul Mokir sendiri. Jul Mokir sendiri itu lebih kepada prasyarat tentang bagaimana inovasi berkembang, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan yang berdua lainnya ini Agion dan Howitt ini lebih kepada matematika. Jadi mungkin secara Kamencem pemirsa kita itu kalau nggak usah jadi ekonom lah, sadar lah kalau inovasi itu pasti yang mendorong pertumbuhan ya. Pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan perusahaan juga begitu kan. Tetapi kedua ekonom ini mampu merumuskannya dalam model, tentu perumusan model ini atas dasar kajian data ya. Data negara sekian bahkan biasanya lebih dari 100 tahun. Nah dapatlah itu. Nah jadi tetap kelihatannya kedua-duanya ini salah satu fokusnya kan tetap pertumbuhan ekonomi ya. Nah, gimana nih? Apakah ini berbeda dengan pikiran-pikiran sebelumnya atau pengembangan seperti apa terhadap teori? Jadi, Kang Mas, kalau kita lihat ya sejarah teori pemikiran pertumbuhan ekonomi, ini kan mulainya udah tahun 1500-an kan. Ini masih abad ke-16. Ini zaman merkantilis. Kapal-kapal berdagang itu. Jadi merkantilis itu melihat pertumbuhan ekonomi itu adalah akumulasi dari wealth, kekayaan. Nah, banyak untung, dagangan laris, untung banyak itu tumbuh. Tapi kekayaan itu dinyatakan dalam bentuk 1 gold, emas, 2 perak, silver, dan yang zaman dulu kan ada koin ya, uang mungkin koin emas atau silver yang bernilai intrinsik tinggi kan. Jadi kalau ngambil dari negara lain biar nggak cocok mata uang, tapi intrinsiknya kan sama ya. Betul. Penyimpan kekayaan dan itu
cara mereka menjelaskan pertumbuhan, kesejahteraan pada saat itu ya. Kemudian yang kedua itu setelahnya itu ada namanya hiposkresi ya. Jadi dia itu psikokrasi. Nah, itu ada psikokrat namanya ya. Dan ini sudah mulai lebih canggih dari merkantilis. Kenapa? Karena dia fokus ke agriculture, pertumbuhan itu didorong oleh pertanian, kemudian value-nya dari ekonomi itu dinyatakan dalam labor, dalam tenaga kerja. Nah, saya kira di situ mulai itu bagaimana tenaga kerja menjadi basis untuk menilai perekonomian ya. Dan ya itu yang dilakukan oleh psikokrasi atau kaum psikokrat ini. 16-17 ya. 16. Pokoknya setelah merkantilis 1500 setelahnya itu. Kemudian yang ketiga baru masuk eranya Adam Smith ya, ini masuk eranya klasik itu tahun 1776 ya. Ini sudah abad ke-18 seiring dengan industrialisasi awal seiring dengan industrialisasi awal ini masuk era klasik ya. Setelah itu baru muncul nih Schumpeter innovation. Jadi inovasi sudah pernah muncul. Sudah pernah muncul. Dimunculkan oleh namanya itu Austrian School of Thought. Jadi paradigma berpikir yang diperkenalkan oleh ekonom-ekonom dari Austrian itu ya. Austrian memang keren-keren. Teori-teori marginalis juga dari sana. Benar. Gitu. Jadi para pemirsa kita banyak mungkin perlu tahu ya. Orang Majap Austria ini bahkan nanti mereka yang jadi dosen-dosen di perguruan tinggi besar di Amerika. Ini. Jadi itu tadi jadi Schumpeter dari itu ya. Dari Austrian Economic School of Thought ya. Nah, dari situ di situ mulai diperkenalkan innovation ya. Dan saya kira mulai saat itu juga ada istilah creative destruction ya. Jadi destruksi tapi kreatif bukan merusak ya. Atau penghancuran kreatif. Unik juga ya. Unik juga. Terjemahannya agak ini ya. Karena ini konteksnya positif sebenarnya positif, menghancurkan kreatif. Makanya kalau di Schumpeterian growth paradigm, nah itu menyebutkan bahwa inovasi baru muncul itu menggantikan inovasi lama. Jadi inovasi baru ada, inovasi lama nggak laku nih. Nah itu yang disebut dengan destruktif. Tapi ini kan destruksi yang kreatif. Kenapa? Karena ini kan ya tadi lebih positif. Jadi ada pengembangan kan. Itu di Schumpeter. Jadi kira-kira itu kalau as usual mungkin tumbuh tapi tidak melompat dan tidak berkelanjutan. Ada batas tumbuhnya. Dengan ide ini destruktif ini destruktif innovation ya. Ini berganti sehingga ukurannya berbeda kan. Gitu ya. Oke. Ini sekitar tahun 1911 kan Mas. Nah, nanti setelah itu muncul Keynes kan. John Maynard Keynes ini kan. Ini salah satu pemikir ekonomi terbesar ya, abad 20 kan. Itu tahun 1930-an. Nah, kan bukunya yang paling terkenal itu kan The General Theory of Employment, Interest and Money kan. Nah, saya kira ini semua pembelajar ekonomi wajib tahu nih. Karena ini kitab suci kan. Nah, itu Keynes tahun 1930-an. Nah, setelah itu muncul New Keynesian atau Neo Keynesian atau post Keynesian ya. Nanti setelah itu ada lagi neoklasik ya. Ada di situ mulai muncul solo growth model ya. Nah, tapi kalau dari Keynes ini tadi 1930-an, ini kan starting point dari Keynesian growth theory. Itu mulainya dari tahun 1930-an itu. Nanti setelah itu dikembangkan oleh namanya Harrod. Nah, Harrod ini, saya kira ini teorinya juga sangat terkenal ini, ya kan. Dan kalau ngambil ekonomi makro 2 harus belajar. Harus belajar ini. Atau ekonomi pembangunan ini pasti ada. Harrod ada temennya kayaknya itu Domar. Namanya FC Domar. Nah, jadi mereka ini meneliti di tempat yang berbeda, waktu yang bersamaan, kesimpulannya sama.
Jadi antara Harrod dan Domar ini makanya sering disebut dengan Harrod-Domar kan. Sama lah yang sekarang ini ya. Agion sama Howitt kan, Agion-Howitt kan jadinya ya. Karena mereka selalu nulis bareng tapi kalau Harrod-Domar kan sendiri-sendiri sebenarnya. Tapi kesimpulannya sama. Setelah itu kelemahan dari Harrod dan Domar itu ini yang dikoreksi oleh Solow Growth Model. Solow ini sudah lebih canggih dari Harrod dan Domar ya, karena Solow Growth Model ini sudah membuat fungsi-fungsi yang lebih kompleks ya. Ya pakainya kan namanya kalau di ekonomi ini harus tahu nih, Cobb-Douglas Production Function. Kalau Harrod-Domar tuh lebih simpel ya, lebih fungsi simple, dari KL terus kayak begitu aja. Kalau rumusnya kan kalau kita lihat kan rasio saja, bahwa growth itu adalah rasio antara saving dengan capital ya. Jadi di mana capital itu adalah rasio antara delta K. Delta K itu kan biasanya investment terhadap delta Y, itu perubahan output kan. Tapi meskipun pemirsa bahwa Harrod dan Domar ini berhasil menjelaskan mengapa ada negara-negara yang berkembang maju, mengapa yang lain tidak, dengan melihat dinamika investasi kan, kira-kira kalau di bahasa populer kan begitu. Jadi kadang kalau kita baca di buku pengantar itu, oh ini kok model biasa aja, tapi itu ketika di zamannya adalah sebuah temuan untuk menjelaskan mengapa ada negara yang maju, ada yang kurang maju, dan dengan kunci pada investasi dan modal. Itu Harrod-Domar ya. Investment dan saving. Investment dan saving, maaf. Jadi karena sumber investasi itu adalah saving kan begitu. Betul. Makanya kalau di Domar itu kan selalu nih ada ex ante saving itu selalu sama dengan ex ante investment. Nah, artinya kan investasi yang direncanakan atau saving yang direncanakan selalu sama dengan investment yang direncanakan. Meskipun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Makanya kan mereka itu kan Keynes ya. Karena di Keynes jadi ada self correct kalau ada gangguan terhadap equilibrium, karena kan Domar dan Harrod dan Domar ini kan dynamic equilibrium teori ya. Jadi ada gangguan terhadap equilibrium itu ada self correction ya. Self correctionnya lewat mana? Lewat mekanisme multiplier, sama dengan Keynes. Keynes kan consumption multiplier baik oleh household maupun government consumption multiplier ya. Jadi lewat mekanisme itu. Nah, cuma ini kan terbatas menjelaskan pertumbuhan. Makanya dikoreksi oleh Solow. Muncullah Solow dengan Cobb-Douglas Production Function itu, bahwa output fungsi dari capital and labor ya. Jadi bahwa pertumbuhan itu bisa dicapai kalau satu ada akumulasi modal, kemudian yang kedua pertumbuhan di tenaga kerjanya. Optimalisasi penggunaan tenaga kerja. Cuma bedanya Mas, kalau di Harrod dan Domar ini, Harrod dan Domar itu kan melihat bahwa capital full employment, labor juga bisa full employment. Terus negara ini bisa tumbuh seperti apa kalau labornya sudah full employment? Berarti kan tidak ada kan pertumbuhan tergantung pada pertumbuhan tenaga kerja. Terus kalau tenaga kerjanya sudah full employment, kesempatan kerja penuh, ini nggak bisa tumbuh lagi dong. Nah, tetap bisa menurut Harrod. Caranya gimana? Caranya di labor productivity. Jadi produktivitas tenaga kerjanya yang harus meningkat. Nah, mungkin produktivitas tenaga kerja meningkat ya mungkin lewat nanti makanya ada model pertumbuhan itu, ada training, ada menambah keterampilan dan lain-lain di tenaga kerja itu, sehingga produktivitinya bisa naik ya. Nah, kita kembali ke Solow. Jadi Solow Growth Model ini lebih ini ya, asumsinya pun lebih kompleks ya. Cuma salah satu yang menarik itu adalah ini, bahwa ini constant return to scale. Artinya apa? Nambah input sekian, nambah output sama dengan penambahan jumlah outputnya. Jadi inputnya naik sekali, outputnya juga naik sekali. Nah, itu kan constant return to scale ya. Makanya itu kan kalau kita lihat belajar ekonomi kan K berpangkat alfa, L berpangkat 1 min alfa, tambah 1 min alfa itu kan sama dengan 1 kan Mas. Jadi ya itu di Solow Growth. Nah, cuma kelemahannya dari Solow Growth itu apa?
Jadi ini ada akumulasi modal, ya kan? Ada depresiasi modal tentunya ya. Nah, ada penambahan saving. Nah, jadi modal ini terakumulasi dibiayai oleh saving. Jadi kalau depresiasi modalnya sudah jauh lebih tinggi dibanding penambahan jumlah tabungan, maka seolah-olah ekonomi ini bisa berhenti bertumbuh kan? Stagnan. Terus sumber pertumbuhan itu dari mana? Ya. Menurut Solow, nah sustainable growth itu bisa dicapai melalui technological progress, kemajuan teknologi. Nah ini udah diintrodusir oleh Solow, ada kemajuan teknologi. Yang merubah produktivitas modal ya jadinya ya. Makanya kalau kita lihat ini agak secara grafik ya tentunya ya. Ini kalau kita lihat tuh ini ada model pertumbuhan Solow itu kan production functionnya kan itu bisa naik ke atas. Naiknya itu karena apa? Itu karena adanya technological progress. Cuma yang jadi soal di Solow itu tidak dijelaskan. Apa yang menyebabkan sumber dari technological progress itu. Jadi pokoknya given aja dari luar, masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam model, dan tidak dijelaskan ya sumbernya. Pokoknya ada technological progress. Makanya kan terkenalnya dengan Solow residual itu, bahwa apa yang tidak bisa dijelaskan dengan capital dan labor terhadap output, nah itu bisa dijelaskan dengan itu porsinya technological progress. Saya potong sedikit. Jadi untuk sedikit penyederhanaan bahwa pada dasarnya kan ya sebutlah sejak abad 15 gitu ya terjadi hubungan yang lebih interaktif, lebih banyak hubungan antar negara ya karena ada perdagangan, ada kemajuan maritim. Nah, di satu sisi itu, di sisi lain negara-negara nasional mulai muncul karena kan banyaklah negara-negara, lalu isu tentang kemajuan suatu negara itu menjadi relevan. Nah, tadi kan antara lain yang sempat cukup mempengaruhi banyak negara di Eropa itu bahwa pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan kekayaan. Ini saya sederhana tadi ya. Disebutnya biasanya dalam buku ajar itu merkantilisme. Nah, kemudian ini terus berkembang bahwa pertumbuhan atau kemajuan itu nggak hanya soal duit saja, tapi tadi ada lalu produksi terkait dengan pertanian kalau dia banyak penggunaan tenaga kerja dan seterusnya lah. Makin ke sini kan mode of production, model berproduksi berbagai negara itu makin kompleks. Nah, lalu ternyata ada yang maju, ada yang biasa aja, ada yang tertinggal, bahkan ada yang gampangannya bubar kan sebagai sebuah negara. Ini kan memerlukan penjelasan. Biasanya fokus yang utama itu kalau ekonomi kepada yang berhasil. Beda nih kalau yang politik sering apa sebab negara gagal. Kalau ekonomi ini kebalik. Ekonomi ini suka mengamati yang success story-nya. Itu sebetulnya habitat saja. Cuma gini Mas, nanti misalnya tadi ya Solow itu kan teknologinya given. Ini saya kira kelemahannya dia di situ tuh. Yang kedua, Solow growth model ini tidak bisa menjelaskan tadi nih konvergensi pertumbuhan antar negara. Jadi perbedaan. Jadi gimana dia bisa konvergen? Saling nanti bertemu di satu titik gitu ya. Jadi negara misalnya emerging yang sedang tumbuh tinggi ini tumbuh terus, negara maju kan tumbuhnya pelan nih. Yang bisa nyusul nggak? Indonesia, China tumbuhnya kan lebih dari 5%, Amerika hanya 2, sekian persen kan. Nah, artinya suatu saat harusnya mereka ketemu di satu titik ya. Kekejar lah. Kekejar. Di Solow itu nggak dijelaskan bagaimana konvergensi itu. Kemudian yang ketiga, di Solow itu juga nggak dijelaskan bagaimana terjadi transfer teknologi, transfer knowledge dari developed country ke developing atau underdeveloped ya, sehingga mereka bisa ngejar. Nanti mulai muncul penjelasan itu di Paul Romer. Jadi itu yang udah agak kesini nih. Kalau Solow tadi kan teknologinya di luar sistem nih, makanya disebut ada tapi nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan dari mana. Nah itu makanya disebut sebagai exogenous growth theory. Jadi teori pertumbuhan eksogen. Kenapa? Karena teknologinya dari luar kan, tidak dijelaskan, tidak dimasukkan dalam model, tidak dimasukkan di dalam model. Beda dengan Romer kan, Romer ini mulai menginternalisasi teknologi, knowledge itu ide ke dalam model
pertumbuhan. Dalam perhitungannya. Dalam perhitungan. Makanya tadi kalau Kang Mas bilang, bagaimana teori pertumbuhan itu menjelaskan adanya perbedaan negara maju dan negara yang terlambat lah ya. Yang sedang berkembang lah. Nah, salah satu penjelasannya menurut Romer itu adalah adanya idea gap, adanya knowledge gap, adanya teknologi gap antara yang maju dan yang berkembang. Makanya dalam konteks Indonesia ya harusnya kalau mau ngejar Jepang, Korea, China, Amerika, maka yang harus dilakukan adalah mengurangi knowledge gap, teknologi gap antara Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju ini. Pertanyaannya apa? Bukan soal jumlah modalnya saja. Bukan kan? soal jumlah investasinya, jumlah kapitalnya, tetapi strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengurangi gap dari sisi knowledge, ilmu pengetahuan, maupun gap dari sisi penguasaan teknologi antara yang maju dengan yang berkembang. Nah, ini yang dijelaskan di Romer salah satunya ya. Makanya Romer ini menginternalisasi technological progress itu ke dalam model. Nah, menurut Romer, salah satu sumber dari kemajuan teknologi itu adalah adanya stock of knowledge di dalam suatu perekonomian. Jadi kalau jumlah pengetahuan itu banyak di dalam perekonomian itu, maka ya akumulasi modalnya pasti besar. Nah, kenapa? Karena ini ada istilahnya tuh learning by doing. Jadi bekerja sambil belajar ya. Jadi suatu perusahaan sekali dia berinvestasi di R&D misalnya ya, dia menemukan sesuatu, ada pengetahuan baru, pengetahuan itu kan di-sharing ke yang lain. Nah, di-sharing, dipelajari meningkat terus sehingga stock of knowledge, jumlah pengetahuan di dalam suatu perekonomian itu semakin meningkat. Nah, kenapa? Karena Romer menganggap knowledge ini non-excludable. Artinya apa? Dia barang publik yang bisa. Makanya ada istilahnya efek bola salju ya di dalam perekonomian. Jadi sekali knowledge itu di-create, diciptakan, dibuat, pengetahuan itu ada, maka pengetahuan ini akan bergelinding terus sampai dia membesar. Jadi bola salju. Bola salju dan stok pengetahuan di dalam perekonomian itu menjadi sangat besar. Dan itulah sumber pertumbuhan. Inilah yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Makanya kalau karena ada efek bola salju seperti itu, makanya istilahnya itu increasing return to scale. Artinya konstan lagi. Tidak konstan lagi. Jadi sama jumlah inputnya itu tidak mesti menghasilkan output yang sama dengan asumsi ini tadi berkembang. Dia bisa berlipat. Bisa berlipat. Karena itu tadi ada snowball effect itu ya. Nah, memang harus diakui ya pertumbuhan ekonomi memang sudah menjadi sentral pembicaraan sejak lama. Bahwa mungkin kritik ketika dia direduksi pertumbuhan ekonomi definisinya atau faktornya hanya investasi atau modal, itu sudah tadi sebetulnya kalau para ekonom sudah dari awal menjelaskan bukan hanya itu. Betul. Nah, sampailah kepada pemenang Nobel kan ada indigenous atau bagaimana supaya penjelasannya ini sampai, kalau saya nangkapnya sepintas tadi berarti tetap yang dapat Nobel ini juga tidak lepas dari ide-ide lama itu kan. Coba Mas jelasinnya. Jadi tadi di Romer ya, itu kan mengendogenize, jadi menyatakan technological progress itu secara eksplisit di dalam sistem. Bahwa kemajuan teknologi itu adanya di dalam sistem. Itu nggak bersumber dari luar. Seperti yang disebutkan oleh Robert Solow itu. Meskipun dua-duanya pemenang Nobel. Jadi Romer menyebut bahwa technological progress itu dihasilkan dari proses yang ada di dalam sistem. Di mana ini pula Kang Mas yang bisa menjelaskan kenapa ada negara maju dan ada negara berkembang. Salah satunya adalah karena stock of knowledge-nya. Jadi karena jumlah pengetahuan di dalam perekonomian itu ya terbatas. Mungkin jumlah lembaga risetnya terbatas. Jumlah spending on R&D-nya juga kecil. Ini yang membuat stock of knowledge-nya terbatas. Ini yang membuat
inovasinya mandek. Iya, jadi investasi itu tuh udah hanya beli alat atau beli input aja. Semua tapi dari mestinya didorong, harusnya juga bagiannya mengembangkan pengetahuan tadi. Sampai situ ya. Betul, harusnya di situ. Kemudian ini yang disebut dengan indigenous growth model ya. Itu dari Romer. Dan ini dapat penghargaan Nobel juga tahun 2018, Mas. Ini berarti 7 tahun lalu beliau dapat. Kemudian masuk ke peraih Nobel terbaru nih 2025 yang baru diumumkan hari Senin kemarin. Nah, mereka ini fokusnya innovation growth growth lead by innovation ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi. Nah, ini salah satu kontribusi dari ketiganya ini karena dianggap punya gagasan yang menyatakan inovasi itu bagian dari proses pertumbuhan. Dan saya kira ini juga bukan hal baru. Kenapa? Karena dia mengakar pada ekonom-ekonom sebelumnya dan ini akarnya kan di Schumpeter itu, Joseph Schumpeter yang Austrian School of Thought itu yang menekankan pada creative destruction itu ya. Jadi ada proses penghancuran kreatif atau destruksi kreatif ya. Penghancuran kreatif yang terjadi di dalam sistem dan ini melalui proses ya inovasi kan. Ada inovasi baru, ada inovasi lama yang lama digantikan oleh yang baru. Nah, ini kan gagasannya mereka nih. Makanya teorinya yang paling terkenal dari Howitt, Aghion, kemudian Joel Mokyr itu adalah bagaimana ekonomi bertumbuh, the theory of sustained growth through creative destruction. Jadi bagaimana ekonomi itu tumbuh berkelanjutan melalui proses destruksi kreatif atau penghancuran kreatif tadi. Nah, di mana inovasi baru menggantikan yang lama. Nah, ini kan teorinya mereka nih. Nah, cuma memang kalau kita lihat apa yang mereka sampaikan itu ini sudah sangat clear. Kalau di Solo Growth tadi kan ini ada technological progress. Sumbernya dari mana? Itu kurang jelas. Kurang jelas. Itu dari luar sistem. Beda dengan Aghion, kemudian Howitt dengan Mokyr ini. Bisa memasukkannya dalam model memasukkannya dalam jadi seolah-olah seperti siklus, Mas. Misalnya ya. Sampai situ ya. Misalnya ini ada akumulasi modal. Ya kan? Akumulasi modal ini akan mendorong inovasi kan. Inovasi tinggi, inovasi dilakukan secara kontinu dan ini pada ujungnya akan memperbesar akumulasi modal lagi. Jadi logikanya, jadi ini punya modal nih, akumulasi kapital. Terus dari situ ada inovasi, ya kan? Inovasi kan lewat proses R&D kan, penelitian dan pengembangan kan. Ada temuan baru, perusahaannya lebih efisien, karena dia lebih efisien, otomatis cost-nya lebih rendah. Dengan cost yang lebih rendah, profitnya lebih tinggi, dia punya dana lebih untuk diinvestasikan kembali dalam proses R&D, dalam proses penelitian dan pengembangan. Nah, karena ada investasi pada R&D, itu yang menghasilkan inovasi baru. Nah, inovasi baru ujung-ujungnya akumulasi modal yang lebih besar. Dan ini berputar nih, Mas. Nah, ini yang membuat ekonomi itu bisa tumbuh secara sustain. Karena dia seolah-olah membentuk seperti siklus ya. Ya, dari kalau teori lama tadi, kalau cuma hanya mengandalkan modal dan meskipun juga tenaga kerja itu ada stucknya ya. Ada stucknya, dia seolah-olah bisa berhenti bertumbuh. Bisa berhenti. Meskipun tadi ya, kalau Harold Domar itu karena ada lagi faktor lain. Bahwa pertumbuhan itu tergantung pada pertumbuhan jumlah tenaga kerja, tetapi kan bukan hanya sekedar itu, tetapi juga productivity dari tenaga kerjanya, tapi juga labor productivity-nya. Artinya kan labor productivity-nya yang harus didorong. Jadi benar-benar menempatkan inovasi sebagai sumber pertumbuhan atau malah yang membawa pertumbuhan ya, lead lah ya, driven ya, driven by innovation. Driven by innovation. Tetapi di sini kan juga menurut dugaan saya belum baca ya tulisannya mereka,
Itu pasti kan tulisan yang kemudian membuat model ini kan mesti ada kaitannya dengan studi empiris. Kan kira-kira gitu toh? Ya, Nggak mungkin hanya teori yang kan nggak mungkin dapat Nobel kalau cuma hanya imajinasi benar, atau hipotesis. Betul. Pasti ada bukti-bukti empirisnya. Jadi menurut dugaan kita itu mereka menggambarkan itu seperti apa? Jadi gini, kalau penilaian dari panitia Nobelnya ini dia menggambarkan seperti di Inggris lah. Jadi bagaimana Inggris itu pernah memimpin dalam hal penguasaan teknologi ya. Itu tahun 1700 sekian sampai awal industrialisasi sampai tahun 1800-an kan Inggris masih sangat dominan. Pertanyaannya, kenapa Inggris waktu itu sangat dominan dalam hal penguasaan teknologi, dalam hal inovasi? Yang pertama, karena di Inggris itu lapisan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan berketerampilan itu sangat besar. Nah itu mereka punya banyak tuh. Pada waktu itu proporsinya sangat tinggi dan mereka inilah yang menjadi pendorong, mereka inilah menjadi pelaku-pelaku ya, sebagai inventor, sebagai penemu-penemu yang ada di yang ada di sana. Di SMP SMA itu penemu-penemu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kalau menurut panitia Nobelnya kemarin itu digambarkan bahwa dengan tenaga kerja profesional, berpendidikan tinggi, berketerampilan, biasanya mereka ini kan open minded, berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka dalam pengertian apa? Mereka ini bisa menerima perubahan. Jadi ada perubahan baru dia langsung bersedia mengubah cara bekerjanya, cara berpikirnya, cara berproduksinya bersedia. Kalau yang baru ini mampu menjelaskan kepada kepala dia lah. Ini yang ada di sana nih. Nah, ini yang disebut, yang oleh Jules Mokyr disebut sebagai institusional aspek ya. Ada aspek kelembagaan. Jadi ini bukan semata-mata inovasi, tetapi ini ada institusional aspeknya, termasuk yang berkaitan dengan regulasi, Mas. Karena kalau regulasinya nggak kuat, utamanya yang berkaitan dengan paten. Ini kalau perlindungan terhadap inovasi tadi, jadi hak atas kekayaan intelektual dan paten kan. Ini kan harus dilindungi dengan penegakan hukum yang kuat. Ini kan mendorong untuk orang inovasi, bisa kaya dengan inovasi, bisa kaya dengan inovasi. Ini yang disebut dengan institusional aspek, dan ini yang terjadi di Inggris pada masa itu, dan inovator-inovator itu dilindungi oleh undang-undang kan, sehingga ada insentif untuk melakukan inovasi. Kemudian ada kebijakan ekonomi yang memang sangat mendukung bagi para peneliti untuk menemukan hal-hal baru ya. Nah, dan inilah yang kemudian menjadi inovasi baru. Ini yang kemudian mendorong pertumbuhan, dan ya itu fakta-fakta yang disampaikan oleh panitia Nobel saat menyampaikan alasan penghargaan. Kenapa penghargaan ini diberikan kepada ketiga ini ya. Tetapi apapun, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Agion, Howitt, kemudian Mokyr tadi ini. Jadi ini ada 4 hal, Mas, yang saya kira relevan buat Indonesia ya. Yang pertama itu ada prinsip dasar yang mereka sampaikan bahwa more innovation, more capital accumulation. Jadi semakin banyak inovasi, maka akumulasi modal itu akan semakin besar. Jadi kalau suatu negara mendorong R&D di negaranya, kemudian ada inovasi baru di negara yang bersangkutan, ini akan mendorong peningkatan akumulasi modal. Jangan disikapi sebagai cost center R&D kan gitu ya. R&D jangan dianggap sebagai cost center. Investasi. Ini investasi yang ya nilainya jangka panjang. Makanya kalau kita lihat, Mas, ini hasil riset dari World Bank ya. Jadi World Bank itu melihat setiap 10% kenaikan spending on R&D yang melahirkan inovasi baik di negara maju maupun di negara berkembang, dalam jangka pendek itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan sebesar 0,2%. Dalam jangka panjang efeknya lebih besar lagi, Mas. Itu kurang lebih 0,9%. Artinya ya kita spending banyak di R&D, kemudian menghasilkan inovasi baru, itu diterjemahkan oleh perusahaan dalam bentuk
metode berproduksi yang baru, yang lebih efisien, ini akan meningkatkan akumulasi modal, dan akumulasi modal inilah yang akan mendorong pertumbuhan, ya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Itulah sebabnya, Mas, kalau kita lihat ya, itu perencanaan ekonominya China. China sekarang itu punya planning untuk secara konsisten meningkatkan pertumbuhan spending on R&D-nya itu kurang lebih 7% per tahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah China harus menjadi center R&D global tahun 2050 yang akan datang. Itu kalau dulu dia terkenal mencuri inovasi orang lain, sekarang jiplak. dia yang mau di depan. Dia mau di depan. Kemudian yang kedua, saya kira pemerintah China sadar bahwa untuk mendorong pertumbuhan tidak cukup dengan hanya misalnya saving ditingkatkan, kemudian dengan begitu saving membiayai investment. Ini enggak, atau narik modal asing sebesar-besarnya. Ini enggak sustain. Yang sustain itu adalah bagaimana mendorong R&D, penelitian dan pengembangan, ada inovasi baru, dan inovasi baru inilah yang akan terus mengelinding menjadi pengetahuan. Kalau Romer tadi bilang, jadi ada knowledge baru di dalam suatu perekonomian, ada membentuk snowball sistem itu ya, jadi efek bola salju yang terus menggelinding sehingga ini semakin besar. Inilah yang akan meningkatkan kapasitas perekonomian yang bersangkutan, dan saya kira China melakukan itu. Ini berarti ini pemirsa kita jadi mendapat gambaran nih, kita ini narasi ini, mohon maaf ini penilaian saya bukan penilaian beliau. Kok para petinggi ekonomi, pejabat ekonomi kita seolah-olah menjelaskan kita itu untuk maju kita harus investasi asing harus masuk, kadang-kadang ditambah-tambah sedikit ada peningkatan tenaga kerja, ya itu ada benarnya, tetapi dengan Nobel diberikan kepada 3 orang ini, ternyata justru yang menjadi sumber pertumbuhan yang lebih bisa sustain itu adalah inovasi. Benar nggak nih tafsirannya begini, Mas? Harus begitu. Harus begitu. Jadi semakin besar inovasi yang dilakukan oleh suatu perekonomian, maka peluang dia untuk tumbuh lebih tinggi dalam jangka panjang, itu akan lebih besar. Dan ini bukan kita yang ngomong nih, Mas. Ini yang ngomong ini peraih hadiah Nobel. Dan pasti dia ekonomi juga ada studi-studi empirisnya. Ya mungkin Cina tadi salah satu yang dia studi. Nah, masalah lalu muncul kan, ya sekarang ini kesannya itu seolah-olah R&D ini mulai dikurangi porsinya baik di sektor pemerintah maupun ini Indonesia di sektor swasta. Benar nggak kesan saya ini? Kok kayaknya pemerintah di APBN-nya R&D makin dialokasikan lebih sedikit, pada saat bersamaan swasta karena kondisi bisnisnya yang sedemikian rupa, dia malah mengurangi porsi untuk R&D-nya. Ini feeling aja sih saya. Jadi, saya setuju, Mas. Jadi gini ya, insentif untuk belanja R&D baik oleh pemerintah maupun swasta itu harusnya market ya, pasar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya ini sejalan dengan prinsipnya Howitt, Agion dan Mokir ini. Untuk akumulasi. Prinsipnya itu apa? More competition, more innovation. Jadi kalau pasarnya itu kompetitif, maka tekanan untuk melakukan inovasi itu semakin tinggi karena yang bisa bertahan di industri yang berkompetisi itu adalah perusahaan yang efisien. Supaya efisien harus inovasi. Supaya ada inovasi baru harus R&D, Research and Development. Bukan taktik barrier to entry. Apalagi dengan kolusi mencari oligopolis monopolis kan gitu. Apalagi berkolusi dengan penguasa minta keistimewaan, menghambat perusahaan lain masuk pasar. Itu enggak. Ini itu berarti nyambung dong dengan pemendang Nobel tahun lalu loh. Nyambung. Coba kayak kira-kira benar nggak saya? Kalau begini nyambung. Maksudnya ini bisa saling melengkapi ya. Pasti. Jadi kalau tahun lalu itu kan lebih ke institusional ini aturan main. Jadi bagaimana treatment terhadap setiap pelaku usaha itu, setiap pelaku ekonomi itu equal kan. Ada equal playing field, tidak ada privilege kepada orang-orang tertentu, sehingga kalau tidak ada privilege, playing field-nya kan sama, Mas. Lapangannya sama nih. Sehingga kompetisinya jalan. Nah, kalau kompetisinya jalan, merangsang inovasi tadi. Makanya ya China itu lihat 50 tahun lalu apa yang dilakukan?
yang dilakukan adalah meliberalisasi ekonominya, market oriented. Jadi state control, jadi kontrol pemerintah dikurangi di dalam ekonomi, diserahkan ke pasar, meskipun politiknya masih sangat bahkan anti demokrasi ya. Tapi ekonominya kan market oriented, unik ya. kompetisi, ya kan di ekonominya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita lihat ya, Cina itu sejak tahun sampai 2010 hampir 33 tahun, 77 2010 mereka itu tumbuh rata-rata di atas 10%. Ya kan? Ini yang membuat mereka bisa maju. Kenapa seperti itu? Karena tadi satu, R&D-nya dia dorong, ya kan? Kemudian yang kedua, pasarnya dia buka, dibiarkan berkompetisi, sehingga ada insentif untuk melakukan inovasi. Nah, sehingga terkait dengan anggaran kita baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, ya harusnya tidak usah dipaksa oleh pemerintah. Kondisi pasarnya yang dikondisikan. Betul, pasarnya yang dibikin sedemikian rupa kompetitif sehingga memaksa semua orang untuk spending on R&D. Itu tugas negara itu begitu ya. Itu tugas negara seperti itu. Tapi mungkin tetap perlu kalau dari sisi negara menjadi lead ya, menjadi R&D supaya terangsang juga yang lain kan. Makanya gini Mas, negara ini kan harus punya national champion di sektor manufaktur misalnya. Kita ini mau jualan apa nih? Karena ya saya kira pengalamannya Jepang lah. Jepang sama Korea itu pada saat negara lain mengadopsi strategi substitusi import, mereka itu ekspor oriented. Jadi perusahaannya itu didesain sedemikian rupa sehingga dia bisa compete di pasar ekspor. Meskipun masih 5-10 tahun yang akan datang pada waktu itu direncanakan Jadi didukung oleh pemerintahnya, pemerintahnya mendukung dari sisi apa? Salah satunya dengan R&D tadi, inovasi. Nah ini yang membuat mereka bisa tumbuh dan sangat kompetitif di pasar global. Cina mengejar dan sebagian melewati ya. Kalau imajinasi kita netizen ini kan kita ngelihat ya dulu kalau kesannya HP Cina itu murah, ternyata sekarang dia punya HP yang speknya bisa bersaing bahkan melampaui ini. Mobil kita dulu kesannya, mobil Cina ini mobil murah, ternyata dia bisa. Seperti itu ya, itu pastilah hasil dari R&D kan. Pasti. Itu, ya. Dan kalau kita lihat Mas, ini kan ada 33 negara yang sejak tahun 1960 sampai 2010 ya. Ini kurang lebih 50 tahun. Dalam kurun waktu itu ada 33 negara yang bisa tumbuh kurang lebih 10% per tahun. Nah, tapi dari 33 negara itu hanya 5 yang bisa naik kelas menjadi negara maju. Nah, itu Korea, Jepang, kemudian Taiwan, Hong Kong, Singapura kan sekarang kan yang bisa masuk ke dalam developed country dengan pendapatan per kapita yang luar biasa di atas 12.500 ya. Nah, kenapa mereka bisa? Salah satu penjelasannya adalah karena ya perekonomian mereka digerakkan oleh inovasi. Coba bayangkan Taiwan saja. Taiwan, Jepang, Korea itu 3 negara yang menjadi basis industri semikonduktor global. Cina kan belakangan masuk ke teknologi semikonduktor. Waktu itu belum lah. Secara PDB per kapita juga Cina belum negara maju, masih hampir. Nah, tapi kalau di zaman dulu Jepang, Korea, Taiwan, 3 negara inilah yang leading di teknologi semikonduktor yang menjadi basis hampir semua teknologi sekarang kan. Handphone semua basisnya semikonduktor, termasuk teknologi pesawat tempur pun semuanya basisnya adalah semikonduktor ya. Dan ini yang dikuasai oleh Jepang, Korea sama Taiwan. Sekarang ya China ya tentu termasuk Amerika. Mungkin dia bertahan. Ini yang pertama Mas. Yang kedua yang harus dilakukan ya, memperbesar porsi tenaga kerja terampil. Karena untuk menopang inovasi inovasi bahkan mendorong ya. Menjadi pendorong. Karena basis untuk inovasi ini tenaga kerja profesional yang jangan kita bayangkan inovasi ini hanya ada di lab atau di ruang kampus tapi dari learning by doing dari orang-orang terampil ini juga bisa dari diskusi sharing knowledge. Nah, ini kan bisa menghasilkan pengetahuan baru dan ini bisa jalan kalau
lapisan tenaga kerja profesional yang berpendidikan tinggi itu banyak. Banyak dan dibayar dengan baik, Mas. Kalau nggak dibayar dengan baik, mereka juga malas berpikir. Makanya, Mas, dari sini kalau kita dukung Pak Prabowo ya. Kenapa? Karena satu tadi itu menggalakkan sekolah-sekolah sekolah Garuda, sekolah ini dari sisi itu oke itu. Artinya ya ini untuk memperbesar lapisan tenaga kerja terampil kita itu. Nah, kenapa seperti ini ya? Saya kira pengalamannya lagi-lagi ke Korea ya. Coba bayangkan, Korea itu dengan lapisan tenaga kerja terampil yang sangat besar, efeknya kemana, Mas? Efeknya adalah adopsi dan adaptasi teknologi baru dari luar negeri itu sangat gampang. Dari negara maju itu gampang. Bahkan Korea itu membangun research university, universitas yang khusus fokus ke penelitian dan pengembangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi manufaktur terbaru dari negara-negara maju. Nah, karena tanpa ini kan gimana kita mau membangun industrialisasi di dalam negeri kita nih. Nah, ini juga Mas mungkin yang bisa menjelaskan kenapa deindustrialisasi itu terjadi di kita. Karena satu lapisan tenaga kerja terampilnya terbatas. Coba bayangkan, angkatan kerja kita strukturnya masih kurang lebih 70-75% itu hanya alumni SMP, SD atau tidak tamat SD atau mungkin ya SMA sangat sedikit. Mungkin hanya kurang lebih 20% lapisan tenaga kerja kita yang SMU dan perguruan tinggi. Nah, ini apa yang bisa kita harapkan untuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi terbaru dari inovasi-inovasi terbaru dari negara maju dengan lapisan tenaga kerja yang seperti ini. Apalagi menciptakan teknologi sendiri. Apalagi yang menciptakan teknologi. Nah, itulah sebabnya ya kita nggak punya brand yang kandungan teknologinya sangat tinggi yang kita ekspor. Kita ekspornya industri makanan minuman. Makanya Mas itu dicontohkan ya. Dari 33 negara yang tumbuh double digit sejak tahun 60 sampai 2010, kenapa hanya 5 ini yang bisa naik kelas menjadi negara maju? Karena 5 ini ditopang oleh inovasi R&D. Sementara negara-negara yang lain itu seperti Azerbaijan, berapa Iran misalnya ya waktu itu tumbuh double digit. Nah, itu semua negara yang ditopang natural resources, itu sumber daya alam. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Nah, ini yang membuat kita nggak bisa naik kelas. Makanya berdasarkan fakta-fakta ini dari pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2025 ini ya, saya kira strategi jangka panjang ekonomi kita adalah ya ini harus segera switching nih dari natural resources base ke innovation R&D base ya, knowledge base seperti yang disebutkan oleh Romer, seperti yang disebutkan oleh 3 peraih hadiah Nobel terbaru ini. Tapi kalau boleh kita kritik ya sekarang pun sekalipun ada mantra hilirisasi, tapi sejauh yang diceritakan itu masih natural base. Masih natural. Rantainya masih sangat pendek, Mas. Mungkin kalau ada supply rantai produksinya sampai 10, ini masih 1-2. Karena mestinya nikel itu kan bisa jadi macam-macam. Benar. Nanti tanah jarang bisa jadi macam-macam. Itu yang teknologi itu yang kita tidak punya. Itu kita punya teknologinya kan harus R&D kan. Makanya ITB, UI, Gajah Mada, ITS dan lain-lain ini kan harusnya fokus nih ke mendorong ini kan R&D center di masing-masing sehingga ya kita punya inovasi sendiri. Mungkin untuk menguatkan dari beberapa kajian tentang proses deindustrialisasi 20 tahun terakhir ini tidak hanya porsi industri manufakturnya yang turun, tapi proporsi kalau dibagi 3 ya, industri teknologi tinggi, menengah, dan rendah, itu yang tinggi itu cenderung berkurang, malah yang bertambah itu teknologi rendah, ya, makanan, minuman, pengolahan tembakau, bahkan harusnya kan pengolahan batu bara segala pun masih menengah kan, belum tinggi, termasuk tadi nikel tadi kan. Kayu dan produk dari kayu. masih menengah dan rendah. Tekstil dan produk dari tekstil, rajutan maupun kan kalau merajut kan tidak butuh teknologi yang kompleks. Sebenarnya kita berpotensi ya kalau tadi syarat-syarat dipenuhi tadi kan, kita memiliki tenaga kerja yang makin terampil, baik itu karena pendidikan formalnya maupun proses
pendidikan lebih lanjut di industri tersebut. Tentu industrinya mau mendidik kalau dia memberi keuntungan kan. Ya. Nah, kemudian juga dari sisi perekonomian secara nasional ada R&D mungkin boleh dipimpin dulu semasa-masa awal. Cina kan begitu kayaknya. Ya, betul. Negara dulu. Ya, Tapi nanti sedemikian rupa kondisi membuat swasta juga terangsang untuk R&D. Kan bergulir kalau kita hanya mengandalkan jumlah duit untuk investasi ya toh. Kemudian teknologi hanya kita menyadur itu pun tidak bisa full time karena tenaganya nggak cukup, kelihatannya masa depannya tetap kurang baik kan. Makanya yang ketiga Mas, ini dari Agion, Howitt dan Mokir ini. Yang ketiga itu adalah R&D spending kita harus naik secara konsisten. Nah, dan lagi-lagi nih kalau kita lihat ya, dari 33 negara yang bisa tumbuh double digit selama 1960 sampai 2010 itu kan hanya 5 itu yang bisa menjadi status negara maju. Dan kalau kita bandingkan proporsi spending on R&D-nya terhadap GDP-nya mereka itu sudah di atas 2%. Nah, jadi sepertinya ini menjadi prasyarat kalau mau switching 2%. Dari developing country dari middle income ke high income, maka minimal spending on R&D itu 2%. Menurut saya bertahan di middle income, high middle income aja butuh Mas. Karena kita ini ada kemungkinan turun lagi ke lower middle income ya. Bisa. Iya, jadi istilahnya tuh upper middle income. Itu jadi aja kita belum tentu bisa bertahan. Harus dorong ke atas dulu harus untuk dorong ke high income. Nah, salah satu kriterianya adalah spending on R&D-nya itu ya minimal 2% dari total GDP kan. Kalau kita lihat misalnya ya Amerika itu kan 3, sekian. Bahkan paling tinggi kan salah satunya kita Korea. 0,6 atau berapa? Mungkin masih 0,42%. Nggak sampai 0,5 ya. Ya. Ini sudah swasta dan pemerintah ya. Swasta dan pemerintah. Nah, ini kita makanya ya peringkat penguasaan teknologi kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini kan ada indeksnya tuh yang dari 0 sampai 100 ya. Indonesia tahu nggak Mas berapa? 5,5 dari 100 maksimum. 5,5, Amerika itu 93,8, Jepang 47, sekian, Cina mungkin 70-an. Nah, bahkan Filipina itu 10, sekian. Nah, kita di 5,5. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan manusianya Mas, sebetulnya banyak yang pintar loh, karena buktinya yang pintar-pintar pada bekerja di luar negeri tadi, benar nggak? Betul. Jadi nggak. Ini kan ada kaitannya berarti masuk ke satu hal nih, karena untuk bekerja di R&D, apakah itu di swasta ataukah di pemerintah, tapi di bidang R&D itu kan dia butuh orang dengan kemampuan tinggi, yang dibayar bagus. Nah, di Indonesia katanya juga jumlah pekerja itu kecil. Berarti masalahnya di ekosistemnya yang nggak benar. Tapi nggak hanya duit kan ya, harus ada ekosistem tuh menyangkut kelembagaan juga dong. Kelembagaan. Saya sukanya Korea itu apa? Karena dia bangun research university. Kemudian dia mampu membangun keterkaitan yang kuat antara sektor pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Nah, 3 ini terkait satu sama lain nih, sehingga ya benar-benar ekosistemnya itu terbangun. Kemudian yang terakhir Mas, kalau menurut saya dari sisi ini ya Korea itu menghargai perisetnya. Ini sangat penting. Supaya kalau kita datang pemandangan keluarga itu kerja apa, peneliti, ada yang bingung kan dijawab begitu. Saya nggak tahu, harusnya ya Mas ya. Berdasarkan Nobel Ekonomi terakhir ini dari Agion, Howitt sama Mokir ini, Pak Prabowo bisa bikin regulasi seperti ini. Jadi industri yang menganggarkan R&D lebih dari misalnya 10% dari total pendapatan dia, saya akan kasih insentif pajak misalnya. Atau minimal penghargaan diberikan ini. Kalau penghargaan penting ya. Pajak. Yang penting insentifnya itu harus ekonomi. Insentifnya ekonomi ya perpajakan. Atau misalnya Korea tidak hanya insentif pajak loh kalau Korea. Bahkan disubsidi oleh negara bagi perusahaan yang spending on R&D-nya tinggi. Dan ini kan salah satu upaya untuk mendorong supaya perusahaan-perusahaan ini melakukan inovasi, melakukan research and development, sehingga
dalam jangka menengah panjang kita punya komoditi utama yang memang benar-benar kita andalkan untuk compete di pasar global. Kemanapun jualan bisa, Mas. Bisa. Nah ini terakhir nih, Mas, dari Mokir ya, yang bersifat institusional. Nah, jadi Mokir ini kan salah satu ininya institusional aspek untuk mendorong inovasi. Nah tadi bagaimana caranya negara melindungi para peneliti. Inventor ini kan kalau tidak dilindungi, coba bayangkan, dia spending, anggarkan duit untuk menemukan hal-hal baru, teknologi baru, inovasi baru. Diumumkanlah hasil riset itu, besok udah ditiru sama yang lain. Besok sudah digunakan oleh perusahaan lain tanpa ada perlindungan. Nah, makanya undang-undang tentang paten ini harus benar-benar di enforce, dikuatkan sehingga ada perlindungan terhadap para peneliti kita ini. Nah, sehingga dikasih anggaran, mereka bisa R&D, dibangun ekosistemnya sehingga keterkaitan antara pengembangan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan teknologi ini satu nafas, satu irama, dan ini kan memberikan insentif buat orang bekerja di bidang riset. Nah, coba bayangkan, Mas, jumlah pekerja di bidang riset di negara Jepang, Korea, China, Amerika dibandingkan dengan kita itu jauh, Mas. Proporsi terhadap total populasi kita. Kan. Kita ini mungkin hanya 100 ribuan, jangan-jangan kurang. China ya pasti puluhan juta ya. Amerika pasti. Jepang yang hanya 110 juta penduduk, itu jumlah pekerja di bidang riset jutaan kan. Nah ini menunjukkan bahwa insentif untuk bekerja di bidang R&D itu sangat besar. Kenapa? Karena selain penghargaannya banyak, juga dilindungi oleh undang-undang, rule of law yang kuat. Nah, ini kan institusional aspek yang harus diperhatikan. Nah, demikian ya pemirsa, kita mendapatkan penjelasan cukup panjang dari Mas Sarkawi dari soal penerima penghargaan Nobel Ekonomi. Tapi kita melebar, yang penting pesan utamanya adalah inovasi itu adalah sumber pertumbuhan ekonomi yang sustain, yang berkelanjutan, dan itu membutuhkan antara lain ekosistem R&D yang positif. Ya. Begitu, mudah-mudahan yang kami bicarakan ini memperkaya pengetahuan para pemirsa. Makasih, Pak. Mantap. Oh, ini berat-berat, biarin aja orang pusing.